minta kakak pembinanya untuk membimbing buat cari teman kompak yang afdol, yang pas gitu. Terus kita juga selalu ada ibadah di setiap minggu di hari Sabtu. Oke, nah begitu kita mau dengerin pembicara yang keren banget, susah banget hadirin dia. Oke, wah, perkenalkan Koko Januar, jeng 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 jeng. Jadi sebelah sini. Oke, Ya, silakan. halo. Shalom semuanya, teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan luar biasa. Shalom, shalom. Yang udah respon, makasih banget, ya ampun. Jadi berasa sangat terberkati loh saya. Saya belum mulai sharingnya udah merasa terberkati. By the way, kalau pakai lu gua nggak apa-apa kali ya? Atau harus formal nih? Kalau formal saya mulai dengan Bapak Ibu. Enggak kan ya? Aman ya? Ini nggak perlu perkenalan juga lah ya, teman-teman. Kalian udah tahu siapa aku semestinya. Oh, belum tahu. Belum tahu ya udah. Kenalin namaku Ko Januar Cahyadi. Semoga kalian ingat namaku ya. Terus habis itu juga kalau misalkan ibadah offline nanti aku yang biasa ada di belakang jadi soundman teman-teman. Itu Mikael, jangan sosok tidak kenal kamu. Hey Mikael. Oke, teman-teman. Oke, hari ini teman-teman kita pengen belajar tentang berbelas kasih atau compassion, teman-teman. Jadi itu tema yang mau aku bagiin ke teman-teman hari ini. Sebelum aku masuk ke firman ya, aku pengen tahu dong dari beberapa kalian, boleh tulis aja di chat kalau misalkan kalian dengar kata berbelas kasih, compassion, itu yang ada di pikiran kalian apa sih? Gitu. Jadi langsung di chat aja, nggak perlu pengertian yang ribet-ribet, tapi apa begitu kalian dengar compassion, oh compassion ini kok gitu, langsung diketik aja gitu. Mau survei dulu, survei. Punya simpati dan empati. Wih, nanti ada pertanyaan lagi, bedanya simpati dan empati apa? Compassion, bayarin makan, berbelas kasihan, oke, mantap Martin. Oke, melakukan kebaikan, oke. Ada lagi? Kasih duit tuh, aduh. Ini admin kita agak-agak materialistik ya, kayaknya kasih duit ya. Nice. Adminnya materialistik, Martinnya butuh makan. Luar biasa sekali pelayan-pelayan kita ya. Melakukan kebaikan, oke. Teman-teman, tapi overall sebenarnya yang jawaban kalian itu yang memberi makan, kasih uang dan segala macam itu sebenarnya salah satu bentuk dari compassion itu sendiri, teman-teman. Tapi pengertian dari compassionnya, pengertian dari berbelas kasihnya adalah sebuah tindakan kasih di mana ada sesuatu yang menggerakkan kalian untuk menolong orang lain dengan kebutuhan orang tersebut. Jadi ada dua kata kunci di situ yang membedakan antara compassion, berbelas kasih, dengan kasih biasa, teman-teman, atau kasih dunia, teman-teman. Pada saat kita ngomongin berbelas kasihnya Tuhan, harus ada faktor yang mendorong kalian di hati kalian, sama harus ada nggak sembarang apa yang diberi, tapi apa yang dibutuhkan sama orang tersebut. Oke, teman-teman. Buat kalian yang masih belum ngerti, nggak apa-apa. Emang itu tujuan saya hadir sore hari ini, untuk menjelaskan lebih dalam pengertian dari compassion itu sendiri. Aku pengen baca firman dulu di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tolong Koko Teri. Oke, orang Samaria yang murah hati. Koter boleh agak di zoom in sedikit biar agak besar tulisannya. Oke, sip, thank you. Oke. Oke. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, teman-teman. Sebenarnya ini satu kisah yang menarik, teman-teman. Aku akan coba bahas satu persatu ayat ya, supaya kalian ngerti kenapa sih bisa ada kisah orang Samaria yang baik hati, teman-teman. Aku bacain buat kalian. Tolong siapin hatinya, siapin kupingnya. Nggak apa-apa nggak on kamera, tapi yang penting kuping kalian mendengarkan dengan baik ya, teman-teman ya. Ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Teman-teman, seorang ahli Taurat di sini, kalau misalkan kalian sering ngulik-ngulik Alkitab ya, teman-teman ya. Ahli Taurat di sini tuh agak spesifik, berbeda dengan ahli Taurat yang ada di tulisan-tulisan lain. Kalau kalian baca versi bahasa Inggrisnya, ini tuh expert in law, teman-teman. Jadi pada saat zamannya Tuhan Yesus, seorang ahli Taurat itu adalah seorang ahli hukum kalau di zaman sekarang. Mungkin bisa dibilang pengacara lah kalau di zaman sekarang. Karena apa? Karena di zamannya Tuhan Yesus, waktu di zaman Yahudi, bangsa Israel pakai hukumnya, hukum Taurat. Jadi hukum yang berlaku di society-nya mereka, di lingkungannya mereka juga adalah hukum Taurat. Dan ahli Taurat, which is
Yang kalau sekarang dibilangnya ahli agama, pada saat zaman dulu statusnya tuh lebih daripada ahli agama. Dia udah ahli agama, ahli hukum lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ahli Taurat di sini orang yang tiba-tiba stood up ke Tuhan, terus nanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan latar belakangnya teman-teman. Jadi kalau aku mau buat sedikit dramatis ya teman-teman ya. Sebenarnya nih ahli Taurat ini tuh sedang mencoba untuk menjebak Yesus teman-teman. Kenapa? Karena di situ kan ditulis untuk mencobai Yesus kan. Dalam artian sebenarnya ini pertanyaan jebakan supaya Tuhan jawabannya salah, nanti Tuhan bisa dihukum dari jawaban yang salah itu. Jadi ahli Taurat ini, orang yang pintar ini pada saat zamannya tuh lagi mencoba buat jebak Tuhan kita lah. Ceritanya gitu. Pertanyaannya kan gitu kan, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi kayak Tuhan nanya balik, sama ini lu belajar apa gitu jawabannya, semestinya lu tahu gitu kata Tuhan. Terus 27 jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes, orang ini jawabnya benar. Bahkan di 28 dia dapat pujian dari Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, teman-teman. Keren banget dalam artian, gue pas baca firman ini, kita tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan pada saat orang ini nanya, si ahli Taurat ini nanya, gue udah tahu nih. Maksudnya kalau gue mau posisikan jadi Tuhan, gue udah tahu dia pengen nanya, tapi cuma buat mencobai gue gitu. Makanya kan kayak kalau gue jadi Tuhan kayak, aduh nih orang udah nanyanya pertanyaannya gini, udah gitu buat ngejebak gue lagi. Tapi ternyata di ayat 28, Tuhan malah berikan pujian ke orang ini. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan di sini, gue rasa ahli Tauratnya udah kena mental, teman-teman. Dalam artian, aduh kok dia nggak kejebak gitu. Ibaratnya, gue berharap si ahli Taurat berharap Tuhan mengeluarkan jawaban yang membuat dia dihukum. Malah ternyata Tuhan pakai jawaban ahli Taurat itu sendiri, kan nggak bisa, jadinya dia nggak bisa pakai jawaban Tuhan buat hukum dia dong. Karena kan ya itu jawabannya dia sendiri, jawaban si ahli Taurat sendiri gitu kan. Jadi di ayat 29, untuk membenarkan dirinya ini si ahli Taurat, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Keluarlah pertanyaan kedua. Oke. Dari sini teman-teman, baru kita mau masuk ke inti firman dari bab belas kasih, teman-teman. Jadi aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman kalau sebenarnya cerita orang Samaria yang baik hati itu dimulai dari ada orang yang pengen menjebak Yesus, teman-teman. Dan gue pengen teman-teman belajar dari Yesus. Kadang tuh pada saat kalian ada di posisi atas, akan banyak orang yang mencoba menjatuhkan kalian dengan cara apapun. Akan ada orang yang ngiri sama kalian, oke? Koter tolong dikebawahin. Aku pengen baca di ayat 30 sampai 33. Jawab Yesus. Oke, ini udah mulai masuk ke cerita orang Samaria yang baik hati ya. Semestinya kalau kalian sering ikut Kega dulu, kalian akan mendengar cerita ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi kalau kalian bisa bayangin nih, ibaratnya puncak ke Bogor lah. ada jalur buat turun dari puncak ke Bogor. Jadi kalau zaman dulu itu Yerusalem posisinya agak di atas dan Yeriko tuh ada di bawah gitu. Jadi Yeriko tuh kota di bawah gunung dan Yerusalem ada di atas ya. Jadi ada orang yang lagi turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang ini ibaratnya lagi pengen pergi dari Yerusalem ke Yeriko, terus di tengah jalan ketemu rampok, teman-teman. Penyamun tuh ibaratnya rampok lah ya. Terus habis itu dia dirampok lah, ditodong kan. Serahkan HP-mu, iPhone 13-mu, serahkan dompetmu dan isinya gitu kan. Ya kita anggap aja orang ini kaya, karena semestinya kalau nggak kaya dia nggak akan dirampok dong. Kan kelihatan ya semestinya orang yang berpenampilan kaya atau enggak ya. Terus habis itu bahkan bukan cuma harta bendanya yang diambil teman-teman, tapi dia dipukulin dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya? Perumpamaan yang dikasih sama Tuhan. Dia 31, kebetulan ada seorang imam,
imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi kayak ibaratnya kita lagi jalan nih, terus habis itu ada ngeliat orang di seberang jalan sana gitu kan, lagi sekarat gitu, kayak apakah itu? Gumpalan daging apakah itu? Kenapa dia tergeletak di sana gitu kan? Terus kata imamnya mikir, sepertinya bukan saatnya aku menolong. Akhirnya imam ini ngelewatin si orang yang habis dirampok ini. Berikutnya di ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi respon imam sama Lewinya di sini agak mirip ya. Si Lewinya juga ngelihat, manusia apakah itu? Kenapa dia terbaring di semak-semak dan dia berlumuran darah gitu kan? Terus habis itu, tapi kayaknya bukan saatnya aku menolong orang ini. Mungkin ya kayaknya aku harus pergi deh buru-buru soalnya aku ada pelayanan mungkin, atau mungkin ada momen-momen di mana kayak mungkin ada saudaranya mau merit gitu kan, jadi dia telat ke kondangan saudaranya, akhirnya dia harus ninggalin orang tersebut kan. Kemudian teman-teman di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, teman-teman. Sampai di sini dulu bacanya. Teman-teman, di sini ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh dan 1 korban, teman-teman. Ya, korbannya gue nggak usah bahas lah ya. Kalian sudah mengerti lah ya, keadaan si korban ini cukup mengenaskan. Dia dirampok dan juga dia dipukul habis-habisan sampai dia sekarat. Tokoh pertama yang diperkenalkan sama Tuhan Yesus di sini adalah seorang imam, teman-teman. Kalau kalian bingung imam itu apa? Pada saat zaman dulu, teman-teman, imam adalah orang yang dikasih jabatan di Bait Allah untuk memimpin Bait Allah, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau di gereja kita sekarang ceklot imam kita, babe, mami soeng. Jadi itu adalah jabatan imam ya, teman-teman ya. Orang yang memimpin kita gitu, teman-teman. Dan si imam ini beresponnya ngelewatin orang ini begitu aja. Tokoh yang kedua, teman-teman, orang Lewi. Aku pengen kalian ngerti dulu, teman-teman, siapakah orang Lewi ini, teman-teman? Orang Lewi adalah orang suku Lewi tentunya, tapi aku pengen kasih tahu kalian kalau orang Lewi adalah dari salah satu suku dari 12 suku di Israel yang pada saat pembagian pusaka di waktu di perjanjian lama, dia nggak dapat pusaka atau dia nggak dapat tanah, teman-teman. Jadi orang Lewi ini nggak kebagian tanah, kagak kebagian pusaka. Terus akhirnya gimana caranya si orang Lewi ini bisa bertahan hidup? Akhirnya si orang Lewi ini dikasih job, teman-teman, dikasih kerjaan untuk mengurus Bait Allah, teman-teman. Dan orang Lewi ini hidup dari perpuluhan. Fun fact-nya, ibaratnya mungkin kalau di gereja kita ada yang kenal Ko Jabli atau Ko Daniel, itu adalah sebenarnya salah satu tugas suku Lewi pada saat zaman itu gitu. Jadi suku Lewi itu orang yang bertugas buat mengurus Bait Allah lah. Dia bersih-bersih Bait Allah. Ya bisa juga seorang Lewi naik jadi imam, cuman job desk utama seorang Lewi bukan itu. Job desk utama seorang Lewi adalah melakukan pekerjaan di Bait Allah, entah itu bersih-bersih, entah itu ngurusin kebutuhan Bait Allah, dan mereka hidup dari hasil perpuluhan, teman-teman. Oh ya, oke. Oke, materi. Teman-teman, dan yang tokoh terakhir aku pengen kenalin dan semoga kalian ngerti background story-nya adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu sebenarnya orang yang agak ciong sama suku Yahudi, teman-teman. Agak ciong sama orang Yahudi asli. Karena orang Samaria sebenarnya hasil campuran antara perkawinan Yahudi sama bangsa-bangsa lain. Jadi pendek ceritanya tuh waktu zaman dulu kan suku-suku bangsa Israel tersebar di mana-mana kan. Terus habis itu mereka dipanggil lagi. Nah pada saat mereka tersebar, mereka kan kawin campur nih sama orang yang non-Yahudi. Mereka kawin campur, jadilah orang Samaria. Jadi ibaratnya hasil perkawinan campur lah gitu. Kenapa mereka dibenci, teman-teman, sama orang-orang Yahudi? Karena pertama, mereka bukan pure blood-nya Yahudi gitu, bukan keturunan asli orang Yahudi. Jadi ibaratnya kayak ya ini bukan orang Yahudi, ini orang luar gitu. Yang kedua, teman-teman, orang Samaria ternyata membawa kebudayaan mereka buat masuk ke Yahudi gitu. Jadi ya, let's say mungkin orang Chinese atau Tionghoa married sama orang contohnya orang Batak kalau di Indonesia ya. Terus habis itu
budaya-budaya Bataknya akhirnya nyampur nih sama budaya-budaya Chinese gitu. Nah, orang Yahudi zaman dulu nggak mau kayak gitu. Mereka eksklusif, teman-teman. Ini mereka kagak mau nyampur-nyampur lah sama orang si Samaria ini. Jadi, gampangnya teman-teman, ini rasisme yang terjadi pada saat zaman dulu lah. Kalau di kita tahu kalau di Amerika ada kulit hitam dan kulit putih, kalau zaman ini ada orang Yahudi sama orang Samaria. Ada 3 tokoh di sini. Dan yang menariknya adalah teman-teman, gue pengen kalian belajar di poin yang pertama adalah untuk berbelas kasih Tuhan nggak pandang siapa kalian, tapi kalian mau atau enggak untuk melakukan itu, teman-teman. Di sini dikasih contoh sama Tuhan ekstrim banget loh. Seorang imam yang harusnya mengerti tentang cara berbelas kasih, seorang Lewi yang seharusnya ada di bawahannya seorang imam, pekerja-pekerja gereja, seharusnya mereka pun mengerti berbelas kasih, teman-teman. Tapi pada nyatanya apa? Mereka tidak melakukan, teman-teman. Mereka meninggalkan orang Samaria orang yang lagi terkapar itu, dan teman-teman yang nolong malah orang yang seharusnya tidak menolong, orang yang dibenci sama orang Yahudi, teman-teman. Kalau kalian perhatiin di awal, teman-teman, kan dikasih tahu, ini bukan kebenaran ya, tapi ini hanya sekedar pengamatan gue aja. Pada saat diceritain adalah seorang yang turun dari Israel ke Yeriko, dari kalimat tersebut gue dapat menyimpulkan orang yang lagi dirampok ini sebenarnya adalah orang Yahudi juga, teman-teman. Ngerti ya? Jadi, let's say, anggap aja orang yang jatuh ini, yang lagi kesusahan ini adalah orang Yahudi. Kemudian yang nolongin orang Samaria, teman-teman. Tuhan nggak nyari orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang kayak imam, pendeta, atau mungkin kalian menganggap, kok gue ngapain sih berbelas kasih, gue kan bukan siapa-siapa. Mendingan Koko aja deh, Koko udah bawa Firman di youth, atau mungkin Cikeni aja sebagai pemimpin, atau Cik Claudi, atau ya udahlah Babe aja sama Mami Soeng, kayak mereka cukup. Enggak, teman-teman. Kalian sadar gak sih kalau misalkan hari-hari ini tuh banyak banget orang yang membutuhkan berbelas kasih daripada kalian. Bahkan tadi orang-orang yang lagi dirampokin nih, teman-teman, ini kalau kalian renungkan, teman-teman, ini sangat mirip sama keadaan dunia sekarang, teman-teman. Banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara COVID ini. Banyak banget orang-orang yang harus putus sekolah, harus jauh dari yang namanya hidup mewah, teman-teman, yang mungkin tadi sebelumnya dia ada uang segala macam. Banyak orang yang kehilangan keluarga, kehilangan orang tuanya, ayahnya, ibunya, teman-teman. Dan orang-orang kayak gini, teman-teman, adalah orang yang lagi tergeletak di depan kalian tanpa kalian sadari. Tuhan nggak peduli kalian ikut Tuhan 1 hari kek, 1 bulan, 1 tahun. Ini mengenai respon, teman-teman. Mau nggak kamu buat dipakai Tuhan buat jadi saluran berkata Tuhan? Dunia tuh bukan lagi ngebutuhin seorang imam atau seorang suku Lewi, teman-teman, tapi dunia lagi ngebutuhin orang-orang Samaria. Orang-orang yang mau merespon pada saat dipanggil sama Tuhan. Aku pengen bahas di ayat 33. Di situ dia bilang, seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, teman-teman. Ini yang mungkin kalian sering alami sebagai anak-anak Tuhan, tapi kalian nggak ngerti, ini namanya belas kasihan, atau kayak cuma perasaan lalu gitu aja ya. Pada saat kalian lagi di mobil sama orang tua kalian, atau mungkin pada saat kalian lagi di jalan, kalian lihat ada pengemis di situ, ada orang yang kayak ada orang lagi minta-minta, atau ada orang duduk kelaparan gitu, teman-teman. Terus tiba-tiba ada hati kalian tergerak gitu. Kayaknya gue bisa deh kasih dia sesuatu gitu. Gue pengen kasih kalian 2 ciri-ciri apakah benar itu Tuhan yang menggerakkan di hati kalian. Yang pertama adalah, kalau misalkan kalian lagi melihat ada suatu keadaan, orang susah atau apapun, keadaan sulit, terus kalian sadar kalau kalian punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan tersebut, yes, itu adalah tanda kalian lagi sedang digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Contohnya gimana? Pada saat kalian ngelihat yang tadi, pada saat kalian ngelihat, atau mungkin teman-teman aku kasih yang paling dekat sama kehidupan kalian sehari-hari. Anak komselku kemarin aja baru kesaksian, teman-teman. Pada saat dia lagi scrolling di IG-nya dia ngelihat ada post Instagram orang yang awalnya sangat dekat sama Tuhan, tapi berubah jadi benci sama Tuhan gitu. Orang-orang kayak gini, teman-teman, yang harusnya kalian chat, kalian tegur gitu. Ibaratnya, kenapa kamu begini? Kasihlah attention sama orang-orang kayak gini. Karena anak komselku merasa
oh aku punya kemampuan untuk merubah hal tersebut. Aku sadar kalau misalkan aku mampu untuk merubah keadaan orang ini. Itu yang pertama teman-teman. Sadar kalau kita bisa berbuat sesuatu dengan keadaan ini, itu adalah tanda kalian ingin dipakai sama Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Yang kedua teman-teman, ada rasa damai sejahtera untuk membantu. Teman-teman, gue pengen ngasih tahu kalau yang namanya berbelas kasih akan ada pengorbanan besar yang harus kalian lakukan. Yang namanya digerakkan sama Tuhan, ada aja momen dimana kayak gue dulu ingat banget waktu kuliah, gue cuma punya duit aduh ini agak miris ya. Cuma maksudnya di dompet gue cuma ada 20.000 nya teman-teman. Terus gue lagi jalan kaki dari halte busway ke rumah buat balik ke rumah kan. Di jalan teman-teman, gue ngeliat ada orang seorang pengemis yang lagi minta-minta. Tapi ternyata teman-teman kayak ada sesuatu di hati gue yang bilang kasih 20.000-nya ke orang itu gitu. Ya, jangan lihat nilai 20.000-nya ya teman-teman. Tapi pada saat itu gue berpikir keras karena gue seorang mahasiswa yang tidak punya penghasilan dan gue bukan dari keluarga yang berkecukupan juga teman-teman. Terus habis itu kayak pada saat itu kebetulan juga gue lagi diajarin untuk sama konselor gue untuk berespon yang benar teman-teman. Dan akhirnya gue kasih uang 20.000-nya ke pengemis itu. Dan teman-teman, ekspresi dari pengemis itu priceless banget. Kayak dia kayak ya maksudnya 20.000 buat gue mungkin ya gue besok bisa dapetin 20.000 lagi, tapi pada saat pengemis itu dapet 20.000 gue nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi kelaparan pada saat itu atau mungkin dia butuh uang segala macem, tapi ekspresinya priceless banget, kayak berasa bersyukur banget. Dan Tuhan taruh yang namanya damai sejahtera di hati gue teman-teman pada saat gue berkorban untuk orang lain. Itu adalah bukan salah satu, itu adalah 2 poin tanda di mana kamu sedang digerakkan untuk berbelas kasih sama Tuhan. Jadi jangan jangan menghindar pada saat kamu punya dorongan seperti ini, teman-teman. Emang pada prakteknya gue percaya, karena ya itu kesaksian yang gue kasih tahu tadi kan ibaratnya ya yang bagus ya teman-teman. Bahkan maksudnya gue tidak merasa selalu seperti itu juga. Kadang pada saat prakteknya teman-teman, gue percaya lu pada tuh mikir, kayaknya nggak hari ini deh. Kayaknya nanti akan ada orang lain deh yang nolong. Kayaknya bukan gue deh orang yang tepat buat nolong orang ini. Gitu. Akan ada excuse seperti itu yang kalian buat teman-teman. Seperti seorang imam dan orang dari suku Lewinya teman-teman. Akan ada alasan di hati kalian, walaupun kalian tahu kebenarannya, akan ada alasan di hati kalian untuk bilang, enggak deh Tuhan, enggak hari ini. Kayak bukan gue deh. Orang lain aja dulu. Nanti deh kok Janu aja. Nanti deh tunggu cek Claudia aja yang lewat sini biar dia yang nolongin orang ini. Gitu. Teman-teman, gue pengen kasih tahu, pada saat lu udah mulai ada respon di hati yang menyuruh untuk memberkati orang lain, untuk memberikan respon kasih kepada orang lain, dan kalian menolak ya teman-teman, gue garansi teman-teman, hubungan kalian sama Tuhan akan mulai renggang sedikit demi sedikit. It's a simple things ya, maksudnya coba deh kalian pikir ya, kalau misalkan gue sebagai atasan nih, terus Cika ini sebagai bawahan gue minta tolong Ken, nih gue kasih duit 10.000, tolong dong kasih duit ini ke orang ini gitu. Terus begitu Kenny ketemu orang ini nggak dikasih duit ya. Terus gue lihat, Kenny kok nggak ngasih duit ya? Oh mungkin gue kasih kesempatan yang lainnya. Dikasih lagi kesempatan berikutnya, dikasih lagi kesempatan berikutnya. Tapi Kenny nggak pernah melakukan apa yang gue suruh teman-teman. Lama-kelamaan gue sebagai atasannya pun malas buat suruh Kenny. Sesimpel itu teman-teman. Tuhan juga kayak gitu. Pada saat dia udah taruh berbelas kasihlah Januar, berbelas kasihlah Sasa, berbelas kasihlah Kenny. Respon itu teman-teman, respon itu, lakukan itu, nggak peduli kamu punyanya apa, nggak peduli kamu siapa, dan nggak peduli dosamu sebanyak apa, kalau kamu mau berespon, kamu akan punya yang namanya berbelas kasih teman-teman. Kita lanjut lagi dari firman ya teman-teman. Kita pengen kenal lebih dalam siapa sih orang Samaria ini. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini adalah salah satu fakta berikutnya yang kalau kalian teliti pas baca Alkitab teman-teman. Orang Samaria ini naik keledai. Kalau kalian tahu deh, ibaratnya nih mungkin kalau zaman dulu ada strata-strata gitu teman-teman. Orang yang punya banyak uang, yang punya harta banyak, biasanya bukan naik keledai teman-teman, tapi naiknya kuda. Oke, jadi
bisa disimpulkan teman-teman, orang Samaria ini bukan orang yang berkelebihan, tapi orang yang ya pas-pasan lah, nggak kekurangan banget karena dia punya keledai. Kalau orang yang kekurangan banget ya mungkin perjalanannya nggak banyak keledai gitu. Tapi orang Samaria ini walaupun sadar kalau hidupnya pas-pasan teman-teman, dia tetap mau menolong teman-teman. Sekali lagi gue pengen ngasih tahu teman-teman, jangan tunggu berkelimpahan baru kalian punya rasa berbelas kasih. Nggak gitu caranya teman-teman. Tuhan Yesus tuh nggak pernah ngajarin berkatilah mereka tunggu kamu punya harta banyak. Pengajaran Tuhan kepada kita semua teman-teman, berkatilah dia dengan apa yang kamu punya sekarang. Nggak tunggu kamu punya banyak uang, nggak tunggu kamu punya banyak waktu teman-teman. Apapun yang bisa kamu berikan, berbelas pada saat ada yang menggerakkan, lakukanlah teman-teman. Nggak peduli dengan status kamu siapa dan kepunyaan kamu apa gitu. Cuma perlu mau aja untuk melakukan teman-teman. Kita lanjut baca di ayat 35 dulu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya walau pada saat aku kembali. Jadi teman-teman, pada saat orang Samaria ini ngelihat ada orang tergeletak, dia langsung memberikan pertolongan pertama karena di ayat 34 dibilang diperban lukanya, teman-teman. Jadi kalian bayangin orang ini panas-panas memperban orangnya, terus habis itu dikasih minyak sama dikasih anggur. Gua nggak tahu kenapa, mungkin pada saat itu nggak ada betadin ya teman-teman, makanya dikasihnya anggur. Gua nggak ngerti juga minyak sama anggurnya buat apa, tapi mungkin anggur buat alkohol karena bersifat alkohol buat ngebersihin luka dan minyak buat kulit-kulit yang kering karena dia udah terbaring lama di situ. Nggak ngerti juga. Tapi dia memikirkan kebutuhan orang ini sampai segitunya teman-teman. Habis itu dinaikin ke keledai teman-teman karena perjalanannya semestinya agak jauh dari Israel ke Yeriko. Dia harus rela buat jalan kaki, nurunin jalur yang tidak enak buat dijalanin karena dia harus naik keledai teman-teman, dan orang yang sakitnya ditaruh di keledai teman-teman. Terus habis itu udah merelakan kenyamanannya, udah merelakan keledai tumpangan dia satu-satunya itu, dia bawa ke penginapan, disewain kamar, dirawat di dalam kamar itu, dan pada saat dia pengen pergi, dia kasih ke pegawai hotel, nih gua kasih duit, no peceng, 200.000, 2 dinar teman-teman, dikasih duit 2 dinar, kalau misalkan orang ini butuh perawatan, tolong ya kamu rawat, nanti kalau misalkan lebih, aku akan balik dan aku akan bayar, aku akan ganti kelebihannya gitu kan. Ini yang aku tadi omongin di awal teman-teman tentang pengertian berbelas kasih. Yang pertama kan berbelas kasih adalah tindakan kasih di mana kamu melakukan kasih dan ada dorongan dari awal, itu yang tadi aku bahas di poin pertama. Dan di poin ini kita pengen belajar untuk bukan hanya sekedar memberi apa yang kita mau beri, tapi memberi apa yang orang itu butuhkan teman-teman. Berbelas kasih itu bukan ngomongin kayak pengemis, ada pengamen di tengah jalan gitu, terus kamu kasih duit 500 rupiah, enggak teman-teman. Itu kayak, ya itu cuman kayak kamu kasihan aja sama orang. Tapi pada saat kamu digerakkan oleh berbelas kasih, aku percaya kamu akan memberi lebih dari apa yang kamu bisa beri, teman-teman. Kayak orang Samaria ini gitu, dia kayak, gue kalau kalian bayangin ya teman-teman ya, ini mes banget dalam artian, gue seorang yang udah dirasisin sama orang Yahudi gitu. Udah dibully, mungkin gue nggak tahu keluarganya dia suka dicaci maki, orang Samaria lu ngapain kesini, pergi gitu kan. Terus habis itu orang yang sakit juga adalah orang dari suku yang ngebully dia, dan dia memberikan care ke orang ini, dinaikin ke keledai, menyerahkan kenyamanannya, bahkan dia mau menanggung kerugian yang seharusnya dia tidak tanggung. Seharusnya pada saat orang itu udah dinaikin keledai, mungkin kalau gue minimal gue perban, terus habis itu kayak, oh ya udah nih orang udah baik-baik aja gitu, dan gue tetap lanjutin perjalanan gue. Tapi enggak, dia berkorban waktu, dia berkorban tenaga, dia berkorban kenyamanan si orang Samaria ini teman-teman. Dan inilah yang namanya berbelas kasih teman-teman, bukan hanya memberi apa yang kalian mau beri, tapi memberi apa yang orang lain butuhkan teman-teman. Ko Janu, kenapa sih tuntutannya banyak banget? Kenapa sih gue harus berkorban sedemikian banyak buat orang yang bahkan mungkin gue nggak kenal gitu? Teman-teman, gue lagi nggak ngomongin sebuah kewajiban di sini. Berbelas kasih itu adalah sebuah buah dari tindakan kalian. Ingat firmannya Cikal di minggu lalu yang temanya Your Will Be Done, teman-teman. Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Ini merupakan salah satu kehendak Tuhan atas hidup kalian. Teman-teman, yang namanya compassion
atau yang namanya berbelas kasih, kalian nggak akan bisa lakukan kalau kalian tidak punya yang namanya compassionate atau penuh dengan kasih. Kamu cuma bisa melakukan kasih, kamu cuma bisa berbelas kasih kalau kamu penuh dengan kasih. Kasihnya siapa? Kasih Tuhan itu sendiri. Kadang ada orang yang nanya ke gue, apa bedanya orang yang kok dari agama seberang juga bisa kok berbelas kasih, bisa kok ngasih sesuatu ke orang lain, nyumbang lah segala macam. Yang ngebedain kita dari orang sebelah adalah kasihnya kita sumbernya tuh dari Allah, teman-teman. Dan kalau sumbernya dari Allah, itu adalah infinite love. Gak bakal habis kasih. Sementara kalau misalkan kasihmu digerakkan oleh dirimu sendiri, percayalah kamu akan capek. Seperti yang tadi jawaban orang ahli Taurat di awal, di situ hukum kasih yang pertama adalah cintai alammu dengan segenap hatimu, pikiran, dan segenap jiwamu. Terus habis itu yang berikutnya adalah cintai sesama manusia seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus cintai Allah itu sendiri, punya hubungan yang baik sama Allah. Kedua, kamu harus mencintai diri kamu sendiri karena kamu sudah merasakan kasih dari Allah, baru kamu bisa berbelas kasih sama orang lain, teman-teman. Ada urutannya. Jadi kok rasanya pengorbanannya besar banget ya untuk berbelas kasih? Enggak, teman-teman, nggak akan berasa seiring berjalannya waktu kamu menjalin hubungan sama Tuhan. Oke, jadi nggak usah pusing sama kapan ya, nggak usah pusing sama siapa kamu harus melakukan belas kasih ini, teman-teman. Pusinglah gimana caranya kamu bisa dekat sama Tuhan. Pusinglah gimana caranya kamu berkorban untuk menyerahkan hidup kamu sebagai persembahan yang kudus di mata Tuhan. Saat teduh, baca firman, kompak, komsel yang rajin, akan otomatis teman-teman akan ada momennya saat ke kamu di mana pada saat kamu melihat orang susah, pada saat kamu melihat teman kamu butuh pertolongan, akan ada hati, dorongan dari hati kalian yang keluar, teman-teman, Januar bantu orang itu. Claudia bantu orang itu. Percayalah teman-teman, akan ada momen itu ke kalian. Dan gue berharap teman-teman, kalian sebagai anak-anak muda, mau jadi saluran berkatnya Tuhan pada saat ada panggilan seperti ini, mau untuk merespon dengan baik. Itu pesan yang pengen gue sampaikan hari ini teman-teman. Kita lanjut dulu di ayat 36 sama 37, karena ini kayak udah goknya banget nih. Tuhan Yesus tanya ke ahli Taurat ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Terus habis itu jawab si ahli Taurat ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ini kalau kalian baca ya, ini unik banget teman-teman. Soalnya kalau gue jadi ahli Taurat ya, gue orang yang berpendidikan. Pada saat Tuhan Yesus tanya ke gue, siapa jadi orang yang menurut kamu orang sesamamu manusia itu? Ya orang Samaria lah. Semestinya jawabannya pendek kan, orang Samaria. Tapi orang ini kayak dengan, maksudnya kayak gak mau terlihat salah, terus habis itu kayak change jawabannya jadi orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan yang terakhir teman-teman, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu adalah pesan terakhir yang gue pengen sampaikan teman-teman. Gak perlu pusing-pusing teman-teman. Ibaratnya kata Tuhan, pergilah dan berbuatlah demikian teman-teman. Jangan pikirin gimana caranya, praktekin teman-teman. Asal ada hati yang mau, gue percaya akan ada momen. Terry tolong dibukain satu ayat penutup. Gue pengen tutup di Yohanes 15 ayat 12. Oke, wih, yang ini ayatnya agak keren ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, teman-teman. Tindakan kasih itu bukan sebuah anjuran, tapi sebuah perintah, teman-teman, bagi orang-orang yang udah mengikut Tuhan. Jadi ya kalau misalkan nggak kenal sama Tuhan dan nggak percaya sama Tuhan, ya udah nggak buat kasih, ya is oke. Tapi buat kamu teman-teman yang udah mau ikut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, ternyata tindakan mengasihi sesama dan berbelas kasih adalah sebuah keharusan karena itu adalah perintahnya Tuhan. Dan gini teman-teman, intinya nggak mungkin Tuhan memberikan perintah tapi tidak memberikan kekuatan. Itu juga tadi kan sama kayak tadi gue kasih contoh, gue kasih duit ke Kenny kasih duit 10.000 ke orang ini. Gue akan kasih duit 10.000-nya ke Kenny. Begitupun dengan kalian teman-teman. Pada saat Tuhan udah memerintahkan sesuatu untuk mengasihi seseorang, kalian sebagai orangnya Tuhan pasti diberikan kekuatan dan Tuhan tahu kapasitas kalian, kalian bisa untuk melakukan itu. Berbelas kasih ke orang lain tuh bukan masalah ini aku utuslah dia, bukan. Kalian pernah dengar ini nggak? Semestinya tuh pada saat kalian udah ikut Tuhan, udah mengerti yang namanya kasih Tuhan, kalian akan bilang kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ini Januar, utuslah Januar. Aku pengen mau jadi jadi saluran berkat. Aku pengen jadi orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, teman-teman.
Dan mulai dari mana? Ya, sebenarnya simple things, teman-teman. Mulainya dari kamu baca firman, kamu menjalin hubungan dengan baik, kamu akan dapat momen di mana kamu ada dorongan untuk melakukan berbelas kasih. Responi itu, teman-teman, mulai dari orang-orang terdekatmu, mulai dari mungkin papa mamamu membutuhkan belas kasihan kamu. Jangan pikir orang tua kalian nggak memerlukan belas kasih ya. Mungkin kalian lihat kayak papa mama stres atau mungkin lagi dalam keadaan tidak baik, atau mungkin temenmu kayak tadi contoh konselku, dia ngeliat temennya yang tiba-tiba di Instagramnya lagi ngepost galau, ngepost hal-hal yang tidak baik, suicide komitmen atau segala macam ya. Mulai dari orang-orang sekitar kamu, terus habis itu punyalah hati untuk dipakai sama Tuhan, teman-teman. Dan gue percaya, teman-teman, pada saat kalian merespon hal tersebut, ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan buat kalian. Gue nggak bisa jelasin berkatnya apa, teman-teman, karena itu rahasianya Tuhan. Istilahnya itu kayak secret gift dari Tuhan. Entah itu hikmat, entah itu sukacita, damai sejahtera, entah itu mungkin berkatnya uang juga, entah itu kamu dapat berkat atau dapat keberuntungan dimanapun kamu berada, teman-teman, diberkati keluar masa dan semacamnya. Gue nggak tahu berkat apapun yang disediakan sama Tuhan, tapi orang yang mau merespon panggilan Tuhan adalah pekerja Tuhan yang dia paling sayangin, teman-teman. Responilah panggilan Tuhan, responi panggilan kasihnya, teman-teman, dan gue percaya akan ada berkat luar biasa yang disiapin Tuhan buat kalian. Itu aja, teman-teman, sharing gue sore hari ini. Hopefully gak terlalu berat buat kalian untuk mengerti apa yang gue sharingkan, karena luar biasa banget kisah orang Samarianya. Dan satu pesan dari gue, teman-teman, dunia lagi butuh kalian. Dunia butuh anak-anak muda yang mau meresponi untuk jadi saluran berkat, teman-teman. Punyalah hati, teman-teman, untuk aku mau dipakai sama Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya, biar kalian yang dikuatkan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Jadi, teman-teman, kita mau tutup doa, teman-teman. Sekalian kita mau doa berkat juga. Siapin hatinya, teman-teman. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ya Bapa, firman-Mu sudah selesai, hamba-Mu bagikan Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu ya Bapa, mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Kau yang lihat ya Bapa setiap hati anak-anak muda di sini ya Bapa. Pakailah mereka Tuhan Yesus. Pakailah mereka untuk jadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau lihat hati-hati yang mau ya Bapa. Kau lihat hati-hati yang meresponi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang jadikan mereka ya Bapa seperti anak panah yang dilesatkan ya Bapa sesuai dengan targetnya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka ya Tuhan Yesus, mereka akan menjadi pelayan-Mu Tuhan Yesus, dan akan menjadi saluran-saluran berkat-Mu ya Bapa. Akan ada kasih ya Bapa yang dilihat dunia melalui anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Bapa sudah selesai hamba-Mu bagikan ya Bapa, tapi hamba percaya Tuhan Yesus ada Roh-Mu ya Bapa yang bekerja 24 jam ya Bapa untuk mengingatkan kami semua Tuhan Yesus. Kau yang garap setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus, biar setiap firman yang ditaburkan ya Bapa tertanam kuat di setiap hatinya mereka ya Tuhan Yesus, bertumbuh subur Tuhan Yesus, dan berbuah Tuhan Yesus, dan buahnya bisa dinikmati orang-orang yang banyak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Yuk teman-teman, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangannya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau keluar dan masukmu. Diberkatilah lubung-lubungmu, sekolahmu, pekerjaanmu ya Pak. Teman-teman, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu ya teman-teman untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan kamu akan menerima berkat luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tutup firman hari ini, aku tutup ibadah hari ini. Hanya padamu saja Tuhan, aku berdoa dan aku mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you teman-teman. Tuhan sayang sama kalian. Sasa, silakan diambil ahli. Yuk, nyalain semua kameranya teman-teman. Kita mau foto. BTW kita kasih jempol dulu dong. Thank you untuk pembicara yang sangat luar biasa hari ini. Thank you Ko Janu. Ayo kasih reaksinya teman-teman. Kasih jempol, jari manis, jari tunjuk. Thank you teman-teman. Thank you. Yuk, kita semua mau buka kameranya. Yuk, kita mau foto. Ayo, sudah besar, tidak perlu dipanggil berulang kali. Ayo, Sebastian, Michael, Marcel, Mikhail, Alvina, Michelle, Janice, Gladi, dalam kegelapan kau tetap bersinar. Oke. Mau siapa yang hitung kok? Aku yang hitung ini. Oke.
Masih nunggu yang lain? Oke. Yes. Wow, udah lama gak lihat muka-muka yang. Hai Mas. Hai. Nita, kameranya Nita. Wih. Oke. Kita sedikit yang belum. Masih nunggu nih, masih nunggu. Masih nunggu. Oke. Kita foto ya. Kita mulai senyum di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, bentar. Kalau orang udah boleh gerak kok. Bentar. Udah boleh gerak, udah boleh gerak. Jadi udah foto kok. Sudah foto. Mas Oke. lagi. Jangan lupa Udah. kita tetap ibadah ya minggu depan ya. Jangan Yo, lupa ya. see you, thank you. Selamat Happy Sunday, Sunday. teman-teman semua. God bless. God bless. Sunday. Yo, Happy Sunday. Happy Saturday. Happy Saturday. good job ya, good job. Good job Januar, yo. Ini juga direkam nih, jadi nanti buat reviewnya boleh dilihat nanti di Udah deg-degan. ya. Good job. Gue kelihatan grogi nggak? Kagak. Jujur gue, heart rate gue kayak naik ke 120 beat per menit. Masa sih? Hai Jun. Lu di mana Jun? Asik. Jun semangat ya. Semangat. Ya semangat Jun. Maaf kemarin nggak bisa join ke Parah. YouTube-nya. Parah. Gua teler gua. Nggak apa-apa, santai Semua aja. orang udah live guys. Parah banget. Gue pikir ada ngobrol-ngobrol. Nggak ada sekarang. Kayak kita tipikal yang udah kelar langsung bubar gitu. Udah sibuk sama kehidupan masing-masing. Ini tipe-tipe yang kayak habis ibadah nongkrongnya di Zoom coy. Nah iya. Gua orangnya. Segini doang nih. Iya. Gue lagi jalan-jalan soalnya lagi sama keluarga, jadi ya nggak bisa ini banget. Oh Kira Jun di kamu- luar kota Jun. Kamu ke Bali Jun? Enggak di Itu mah Patioran. Ya. The Patiorans. Patioran. Wow. Jun lagi di mana? Bandung. Lagi di PIK Oh, di lagi rumah di koko Pi. gua. Wow. Oh, rumah kolu. Oke. Tadi Jun di Pik Sabtu rame bet. Iya, tadi gua ke Golf Island gitu. Asik. Main golf ya, main golf. Apa main island? Gua ngeliatin rumah doang. Asik. Jun mau beli. Sikat Jun. Amin. Beli Amin. Jun. Beli. Aminin aja lah. Amin. Oke. Iya. Gua to be honest pengen jalan kaki, gue belum olahraga, jadi gua akan Asik. Semangat tinggalkan Eri. ini ya. Iya. Gak apa-apa. Semangat. Bubar ya, bubar. Ya, bubar lah ya. Dadah. Oke. Bye. Thank you, God bless all. Oh, thank you.